Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menteri Perhubungan bersama Menteri Riset dan Teknologi meninjau kesiapan alat tes Jinos C19 yang sudah bisa digunakan di stasiun kereta api jarak jauh seperti stasiun Pasar Senen. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Marcelina, bagaimana sebenarnya teknis ataupun cara kerja dari deteksi awal alat Jinos C19 ini yang sudah bisa dipakai oleh masyarakat? Selamat pagi Sarah, terkait alat deteksi Jinos C19 ini memang secara umum kita ketahui akan mendeteksi senyawa dari hembusan napas seseorang yang mengikuti atau menggunakan alat deteksi Jinos C19 ini. Namun selengkapnya teknisnya seperti apa saat ini sudah bersama saya Kepala Produksi Konsorsium Jinos C19 akan menjelaskan bagaimana atau akurasi dari penggunaan alat Jinos ini. Sudah ada Bapak Eko Fajar Nur Prastio. Selamat pagi Bapak. Mungkin boleh dijelaskan lebih lengkapnya apa spesimen yang diuji oleh alat Jinos ini dan seberapa besar akurasinya, Pak? Oke, baik, Marcel. Jadi kami sebetulnya bukan mendeteksi satu senyawa saja, tapi kami mendeteksi beberapa senyawa dan melihat pola dari senyawa tersebut. Misalkan contohnya, jadi markernya bukan hanya satu. Jadi kami menemukan bahwa pola seseorang yang terjangkit COVID-19 dan pola dari orang yang tidak terjangkit itu berbeda. Nah, kita bisa mendeteksi itu. Pola itu, jika pola itu keluar di sampel nafas, maka kita pastikan dengan akurasi 90% dia akan terkena COVID. Dia sedang mengidap COVID-19. Untuk akurasinya sendiri berapa persen, Pak, kalau bisa diukur? Ya, kami sampai sekarang lebih dari 90% akurasinya. Apakah ada ketentuan atau pantangan bagi seseorang sebelum dia mengikuti tes menggunakan Jinos ini, Pak? Ya, sebetulnya secara detail tidak ada pantangan. Siapapun bisa datang langsung mengetes selama dia bisa meniup. Selama dia bisa meniup, kalau tidak bisa meniup ya sulit. Tapi yang bisa meniup banyak ya, dari mulai anak kecil sampai orang manula. Nah, namun kami sarankan agar alat ini bisa beroperasi dengan normal dan gangguannya sedikit. Kami sarankan sebelum orang tersebut mengetes, dia minum air putih berkumur. Air putih dan berkumur itu saja. Kenapa? Kalau dia misalkan makan, yang mengandung alkohol dan lain-lainnya, maka kemungkinan dia akan menjadi hasilnya akan tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai apa? Misalkan low signal dan lain-lain, dia harus mengulang 3 menit berikutnya dengan menggunakan protokol yaitu berkumur dan lain-lain. Nah, jadi untuk mencegah 30 menit itu kami harapkan ya mohon tidak makan dan sebelum mengetes berkumur, minum. Itu Kalau saja. kita melihat kan pengambilan spesimen atau hembusan napas ini secara mandiri ya, Pak. Iya, baik. Apa yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika melakukan pengambilan spesimen itu, Pak? Oke, baik. Jadi bagaimanapun juga ketika kita menghembuskan nafas kan ada risiko droplet ya. Risiko droplet, risiko aerosol kemana-mana. Nah, jadi yang kita inginkan untuk menurunkan risiko penularan adalah pertama, pengambilan nafas sebaiknya di ruang terbuka. Seharusnya di ruang terbuka. Sehingga ketika tahu ruang terbuka kan lebih aman karena udara mengalir, pergantian udaranya lebih cepat. Kedua, ketika kan kita mengambil nafas ketiga ini. Nafas pertama, nafas kedua, nafas ketiga. Ketika mengambil nafas pertama dan kedua, itu dikeluarkannya di dalam masker. Jadi droplet itu tetap terjaga ke masker, tinggal udara yang keluar. Baru ke nafas ketiga pun kita diambil di dalam masker. Ditiup seperti ini. Sehingga kemungkinan droplet dan aerosol yang keluar tetap lebih kecil. Dengan itu kita semua bisa menjaga tingkat risiko transmisi itu sangat-sangat rendah. Nanti selanjutnya kantung itu diserahkan langsung ke petugas yang lalu ditempelkan ke mesin begitu ya? Ya, benar-benar. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya kami untuk menurunkan risiko transmisi. Tempat pengambilan nafas dan tempat operator terpisah dan boleh jauh. Sehingga operator itu tidak terekspos terhadap risiko apabila ada yang terkena itu di depan dia tidak ada risiko itu. Dan seperti itu juga upaya kami untuk menurunkan transmisi dengan memisahkan antara pengambilan nafas dan operator yang untuk mengecek spesimen nafas tersebut.
Oke, baik. Sekarang ini kan alat Genos C19 ini sudah masuk uji coba post marketing ya tadi. Oh iya, Bapak benar sampaikan. post marketing. Nah, kedepannya apa yang akan dikembangkan dari alat tes Genos? Iya, baik. Jadi alat Genos ini sekarang kami sudah mencapai 90% lebih. Nah, dengan adanya uji diagnosa post marketing ini sudah barang tentu yang namanya alat pasti dikembangkan terus. Kita naikkan presisinya, akurasinya. Jadi misalkan 90, jadi 91, 92, 93 dan terus seterusnya. Nah, namun yang yang kami juga merasa penting adalah bagaimana mengintegrasikan hasil pemeriksaan Genos ini dengan misalkan sistem informasi bandara, sistem informasi PT KAI, dan lain sebagainya, juga termasuk mengintegrasikan dengan sistem informasinya gugus tunggal sehingga peta sebaran, peta kontrol, tracing, dan lain-lainnya itu lebih mudah dan lebih mudah ya terintegrasi secara ya lebih akurat. Apalagi ini menggunakan artificial intelligence. Benar ya. Jadi diharapkan bisa semakin sempurna dengan semakin banyaknya yang dites. Benar sekali Mas. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Prastio selaku Kepala Produksi Konsorsium Genos C19. Jadi demikian Sarah dan juga pemirsa, alat ini sudah bisa digunakan salah satunya yaitu di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan pada tanggal 5 Februari nanti juga akan ditambah di stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk tarifnya sendiri ini memang lebih murah atau lebih terjangkau, yaitu hanya Rp20.000 dengan tingkat akurasi yang seperti tadi sudah disampaikan sekitar 90%. Jadi nantinya diharapkan masyarakat bisa memilih di antara dua cara pengujian awal COVID-19 yang tersedia di stasiun, baik itu Genos ataupun rapid test antigen yang sampai saat ini juga masih disediakan. Dan dari pihak Menteri Perhubungan juga tadi menekankan bahwa adanya alat Genos ini tidak serta-merta menghilangkan metode tes rapid antigen ataupun tidak mengatasi dari hasil pengujian PCR. Jadi jika nantinya ada yang ditemukan positif atau reaktif dari Genos ini, maka akan dilanjutkan ke tes yang selanjutnya yaitu PCR. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih Marcelina atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.